Ya Allah, توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baiti wa sahbihi wa ajwadihi ajmain wa ahli baiti wa kulli sahabati rasul ajmain subhanallah bila arwahi ahlal kubur khususon disebut nama orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Sumailar wahi alal kubur susun disebut nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya, ampuni dosa-dosanya, melipat gandakan pahala amalnya, dan memberikan kelapangan dan rahmat di alam barzahnya. Untuk orang tuanya yang masih ada, yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan, kebahagiaan di dunia, kesehatan lahir batin, jasmani, rohania, dijadikan istiqomah di jalan agama Allah, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk anak cucu kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak cucu yang soleh-solehah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk sahabat dan saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diberikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya, disehatkan badannya dan juga kembali mampu melaksanakan ibadah dan aktivitas secara sempurna dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta syafi la syafi'a illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan juga kita punya negeri yang negeri adil makmur, gemari palo jinawi tata tentrem kertara harja, negeri yang rakyatnya penduduknya senantiasa guyup kompak bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun negeri secara baik, dan mudah-mudahan para pemimpinnya, para pejabatnya dijadikan pemimpin dan pejabat yang amanah, yang senantiasa memegang amanah untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhannya. Dan bagi para pemimpin yang hianat, yang dolim, yang korup, yang senantiasa mementingkan dirinya, kelompoknya, koalisinya, politiknya sendiri, mudah-mudahan Allah segera berikan balasan yang setimpal dan digantikan dengan pemimpin yang lebih baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami Gemari Pahlo Jinawi adil makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita niatkan bersihkan kolbu kita dengan membacakan suratul Fatihah, bermohon kepada Allah, memohon agar jiwa-jiwa kita ini memiliki jiwa yang tenang, yang tentram, yang mutmainnah, yang diseru dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa menghambakan diri ikhlas berbakti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Juga kita berharap dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta kapabilitas diri kita masing-masing, serta memanfaatkan media dan berbagai kesempatan kolaborasi secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas ibadah kita dalam keadaan sehat walafiat, ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah, qada dan qadarnya, dan kita bermohon Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita diwafatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dipilih ke dalam golongan abdinya Allah, kelak di akhirat dibariskan ke dalam kelompok yang menjadi abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita usapkan ke telapak tangan kita tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah dan sertakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Usapkan ke seluruh tubuh kita, berharap Allah mengabulkan apa yang kita ingini sesuai dengan kodrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan ikhtiar kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan hidup kita berada dalam keadaan hidup yang sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki manusia itu hidup dalam keadaan berbakti mengabdi kepadanya. Kalau seandainya manusia itu berbakti mengabdi beribadah kepadanya, maka akan mendapatkan ridho Allah. Dan seandainya dia keluar dari pengabdian kepada Allah, menyembah yang lain, musyrik ataupun menganggap ada pesaing yang bisa menyaingi Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jatah berupa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut azab. Insya Allah kita mudah-mudahan dijauhkan dari azab Allah dan dijadikan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur sampai dengan hari ini kita masih hidup, dan tentunya hidup kita insya Allah berbahagia ya. Kemudian kita menginginkan tetap diberikan istiqamah di jalan yang lurus, dan kita ingin selalu berjamaah untuk berdekat-dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menikmati ajaran Al-Quran, dan menyebarluaskan ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan manusia yang oleh Rasul disebut sebagai khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian manusia umatku adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentu saja orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an akan punya warna yang berbeda dalam kehidupannya. Dia akan selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapat ujian, ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah. Kemudian dia akan selalu berada dalam keadaan bersegera menghadap Allah, beristighfar, memohon ampun ketika berbuat salah dan dosa, dan dia akan senang bersilaturahim. Ya, insya Allah. Bukti bahagia kita ungkapkan dalam lisan dari qalbu kita yang terdalam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita mohon kepadanya untuk ditetapkan dalam keadaan penuh dengan keilmuan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung Jawa Barat. Alhamdulillah pagi hari ini cerah udara, dan Bapak Ibu juga wajahnya cerah Ibu ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang sedang berniat saum Senin
insya Allah dimudahkan untuk melaksanakannya. Dan yang sedang tidak berniat, baik karena belum niat ataupun karena berhalangan, mudah-mudahan segera diberikan solusi kesehatan yang sempurna, kesembuhan sempurna, sehingga mampu menjalankan kembali ibadah dengan sempurna. Insya Allah. Yuk kita niatkan, kita beriktikaf mulai dari sholat subuh berjamaah sampai dengan nanti keluar matahari, dan kita tutup dengan 2 rakaat sholat isyraq, di mana itu mempunyai keutamaan. Dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah, maksudnya bisa laki-laki bisa perempuan, kemudian dia tetap tinggal di masjid, tidak keluar dari masjid untuk berzikir, wirid, bersolawat, membaca Al-Quran ataupun mengkaji hal-hal yang sifatnya untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan sampai dengan keluar matahari. Kemudian setelah keluar matahari kurang lebih 15 menit menegakkan 2 rakaat sholat isyraq, maka akan mendapatkan keutamaan pahala berupa pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekarang kalau mau haji, antriannya ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, bergantung kotaknya. Mau umroh juga nggak murah ya. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pahala haji dan umroh dengan mudahnya, karena Rasul sudah tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang dengan memberikan kemudahan. Sholat 2 rakaat, sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid dan sampai dengan keluar matahari, dan kemudian menutupnya dengan sholat isyraq 2 rakaat. Sholat isyraq ada yang juga nyebut sholat duha awal. Caranya adalah setelah matahari kurang lebih bulat. Nah, setelah keluarnya bulat, bukan pas nongol Bu ya, tapi setelahnya bulat kelihatan. Jadi kurang lebih 15 menit setelah waktu syuruk kalau dalam jadwal-jadwal itu Bu ya. Kurang lebih kalau di kita mungkin jam 6 lebih 15 atau 6 lebih 30-an. Jadi insya Allah kita akan mencoba untuk mendapatkan keutamaan dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad tersebut. Insya Allah Rasulullah SAW menyampaikan juga hal yang utama ketika kita panjang umur. Maka kata Rasulullah, khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya dan disolehkan amalnya. Kenapa disebutkan dipanjangkan dan disolehkan? Umur adalah milik Allah. Ditetapkan kepada manusia sudah jelas kapan akan matinya, di mana akan matinya, dengan cara apa matinya. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan amalnya soleh. Orang yang berumur panjang dan beramal soleh, tentunya dia akan bermanfaat bagi manusia. Ya, dan sebaik-baik manusia kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, adalah mereka yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Banyak manfaatnya berarti dia selalu bertuhankan Allah, beragamakan Islam, mencontoh perilaku Rasulullah, kemudian dia selalu dareh deh, marah mai, ya, marah mai, dareh deh, atau dedehnya kasasama, kemudian dia berehan, dermawan, santun, nyantuni orang lain, kata-katanya sopan, kemudian dia tidak cepat marah, tidak gampang tersulut emosi, dan dia selalu memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah kepada dirinya. Memaafkan Bapak Ibu ya, bukan meminta maaf. Kalau meminta maaf tuh gampang banget, tapi kalau memaafkan sulit, pakai short, sulitnya, ya. Kalau memaafkan sulit, tapi meminta maaf gampang. Ya. Memaafkan itu adalah bersih, celik putih celak herang, tidak hati anu bersih, nya estuning teu aya gantar kakaitan. Nya hatena ngahna ngahning, ngeunah nyana ngeunah nyaning, bersih Bapak Ibu ya. Insya Allah. Kemudian dia selalu kalau berbuat keliru dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan dia selalu lidahnya dibasahi dengan zikir. Dan tentu saja sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Kalau pengen tahu zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Tapi zikir yang paling afdol kalau tidak sanggup baca Al-Quran adalah
disebut dengan la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling afdal zikirnya adalah la ilaha illallah. Kalau zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Ya, berikutnya adalah kita juga harus paham bahwa ketika kita melaksanakan ibadah semuanya, kita jangan lupa harus berittiba, ya, mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana cara mencontoh Rasulullah adalah dengan kalbu yang tekun, yang giat untuk selalu mengikuti apa yang menjadi bagian dari contoh nur cahaya kenabian Rasulullah SAW dengan mencontoh akhlakul karimah. Lisannya dengan bersolawat, kemudian perbuatannya senantiasa dia mewarnai kehidupannya dengan apa yang dicontohkan Rasul. Diniatkan di dalam kalbu kita menyengaja. Mau masuk WC, dahulukan kaki kiri, itu contoh. Mau masuk masjid, dahulukan kaki kanan, itu contoh. Ya, mau keluar rumah, ya, dahulukan kaki kanan, itu contoh. Artinya apa? Kita untuk berbuat baik ada contohnya selalu. Karena apa? Di dalam akhlak Rasulullah adalah semua contoh bagi kita manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Alhamdulillah di dunia maya hari ini dari Cirebon sudah hadir Ibu Irin bersama keluarganya. Dari Bogor sudah hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Dari Sumedang hadir Teh Elis Yuliati bersama keluarga. Yang lain mungkin sedang berhalang. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan bahagia istiqomah berjamaah baca Quran dengan membaca 5 ayat dari surat ke-13. Ya, surat ke-13, nama suratnya surat Ar-Ra'd. Kita akan baca mulai ayat pertama sampai ayat ke-5. Mudah-mudahan sempat waktunya sampai pukul 6 lebih 10 menit menjelang waktu untuk melaksanakan sholat isyraq. Baik, mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran ulah dipegeng itu suaranya jangan ditahan-tahan, keluarkan, biarkan sesuai apa adanya dalam jiwa kita supaya jelas mana alif, mana ain, mana hamzah, mana ya, mana ta gitu ya. Baik. Ayat pertama surat Ar-Ra'd. Alif lam mim. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakin aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر
كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يبشر الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وزرع قيل شنوان وغير شنوان يسقى بماء واحد ونفصل وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد
الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan 5 ayat dari surat ke-13 Ar-Ra'du ini yang baiknya, yang benarnya, yang sudah kita baca diberikan pahala amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salahnya, yang kelirunya, baik karena keilmuan ataupun karena kondisi, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah maafkan, dan kita diberi kesempatan untuk terus-terusan belajar, meningkatkan kualitas bacaan masing-masing, insya Allah. Mari kita lihat apa yang sudah kita baca ini, terjemah dan tafsirnya dari Ibnu Katsir, mulai ayat pertama sampai ayat ke-5. Ar-Ra'du artinya adalah guru. Surat ini diturunkan di Madinah. Kategorinya setelah Rasulullah hijrah disebutnya surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 43 ayat. Jadi kalau kita hari ini 5 ayat, kalau sehari 5 ayat, insya Allah 9 hari akan tamat surat ini ya. Tapi mari kita sama-sama lihat. Alif lam mim ro. 4 huruf ya. Alif lam mim ro. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu adalah hak alias benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita keliru bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Tetapi Allah sudah tahu bahwa tidak semua manusia akan beriman. Yang jadi soal, kita beriman atau tidak. Dan ternyata yang beriman kepada Al-Quran dengan yang tidak beriman, lebih banyak yang tidak beriman. Jadi jangan kaget kalau sekarang ada orang tidak beriman kepada Al-Quran. Bahkan ada orang Islam pun yang tidak suka membaca Al-Quran. Artinya orang Islam tapi nggak ada iman. Ya, artinya apa? Kalau kita makin hari makin cinta kepada Al-Quran, berarti kita makin iman. Karena orang beriman pasti akan mencintai firman-firman Allah. Orang yang cinta kepada kabogohna, orang yang cinta kepada istrinya, pasti kalau istrinya itu berkata sesuatu, dia akan laksanakan, dia akan ikuti. Seorang istri kalau mencintai suaminya, kalau suaminya mengajak sesuatu yang baik, dia akan ikuti. Tapi nuto bogoh mah moal. Ya Bu ya, Ibu kan pernah boga kabogoh, bala keur ngora. Lamun aya nu ngajak tapi tibu teu bogoh daek teu. Malah jebras-jebrisnya kayak itu ka dieu. Tapi lamun anu bogoh mah ngajak saeutik oge, ngiceup ya baru ngiceup, geus yayaina kan gitu nyebutnya. Masih ingat enggak Bu waktu itu? Ngajak kawin oge, daeknya. Tapi lamun teu bogoh mah boro-boro. Kalau perlu ditundungnya. Jadi di sini di ayat pertama ditegaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, yaitu Allah, adalah benar. Dan jangan lupa, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi lebih banyak yang tidak beriman dibanding yang beriman. Di zaman Rasulullah saja 10 tahun. Ya, mohon maaf, 13 tahun di Mekah yang beriman cuma sedikit Bapak Ibu.
Ketika berada di Mekah, yang beriman waktu itu cuma sedikit, hanya sekitar 300 orang. Ya. Pindah ke Madinah, di Madinah alhamdulillah berkembang sangat pesat, tapi waktu itu yang tidak beriman lebih banyak. Sampai dengan hari ini yang tidak beriman kepada Al-Quran lebih banyak dibanding yang beriman. Penduduk dunia yang agamanya Islam saja hanya sekitar sepertiga. Berarti dua pertiganya tidak beriman. Tidak beriman kepada Islam berarti tidak beriman kepada Al-Quran. Tidak beragama Islam berarti tidak beriman kepada Al-Quran. Dan orang Islam sendiri yang beriman kepada Al-Quran, yang getol baca Al-Quran ataupun paham baca Al-Quran hanya sedikit. Mun percaya pekoe tanya ke diri sorangan. Ya. Nah hari urang teh geus loba apal Al-Quran atau loba lagu dangdut. Jujur ngomong. Bisa lagu dangdut, lagu pop atau lagu rock dibanding baca Al-Quran. Nah, itu ciri bahwa di dalam diri kita itu imanangan saeutik, ya, tepati resep karena Al-Quran. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan dengan cara kita bahagia, istiqomah berjamaah, kita makin cinta kepada Al-Quran. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Allah bersemayam di atas ars dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebenarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Jadi Allah menampakkan yang katingali kurang. Langit tidak ada tiangnya, ya. Kemudian balong lagi laut, bong borotan nanti bu, mal bisa disaatan punya. Kemudian Allah bersemayam di atas ars mengatur segalanya, siang, malam, bulan, bintang, masing-masing sesuai dengan peredarannya, tidak pernah bertabrakan. Dan Allah mengatur makhluknya, rezekinya, kehidupannya, boga anak hentenya, punya istri enggaknya, cerai enggaknya, dan sebagainya. Allah yang mengatur semuanya. Dan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita bagaimana? Paham enggak? Nah, kalau paham berarti insya Allah akan yakin bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah. Tapi kalau tidak paham, hirup sangenahna. Ya, sangenahna kumaha diri nawae teu mau dan tahu tentang yang diajarkan Allah melalui Rasulnya. Dan Allah lah yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi kerjelma nu mikir mah pasti bakal memperhatikan. Aya buah teh jodoh-jodohan kabeh oge Bu, aya jalu aya bikangnya. Dan di bumi itu terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun kurma, anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Di Bapak Ibu, kurma teh aya nu bercabang, ada yang tidak bercabang. Ya. Disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu di atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi udah kudu mikir ya. Dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya. Dan orang-orang itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi manusia itu ada yang berpikir sehingga dia beriman. Dan ada yang temikir. Temikir teh naon maknya kerek dihirupkeun deui pan geus jadi taneuh. Nah itu teh jelema teu mikir. Begitu teh punya sehingga hirupna teh sangeunahna demi harta, demi keduniaan rela ninggalkeun salat, rela ninggalkeun kewajiban, rela ninggalkeun hal-hal anu dicontohkan ku Kangjeng Nabi. Kira-kira kita termasuk yang taat atau termasuk yang sok rela meninggalkan kewajiban?
Mudah-mudahan termasuk yang taatnya. Nugisnya mayu kurang taat. Yang belum yuk kurang korehan. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita masing-masing bagian yang dijadikan orang yang mendapatkan petunjuk sesuai dengan permohonan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk tetap berada di dalam jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Ya, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jadi itulah yang kita maui. Dan kita tekankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Bapak Ibu, mintalah kepada Allah untuk berada di jalan yang lurus dan bertekad untuk beribadah hanya kepada Allah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Cara beribadah, ikuti cara Nabi beribadah. Gimana caranya? Tanya yang